Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang mengizinkan kami menikmati kehidupan hingga saat ini. Tuntun kami ya Allah melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Amsal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Marhite-hite hapistaran pinajongjong sada bagas, jala dipahok doi marhite-hite roha hapatason. Jala marhite-hite parbinotoan, gok akka bilukna, doho ugasan meragam-ragam, akka na arga jala nauli. Berhikmat, memiliki kepandaian, dan berpengertian. Dalam mendirikan satu bangunan, misalnya sebuah rumah, tentulah memiliki banyak pertimbangan. Tidak cukup hanya sekedar memiliki angan-angan, kemudian langsung eksekusi tanpa dipertimbangkan atau dirancang terlebih dahulu. Para arsitek misalnya hadir dengan berbagai rancangannya terhadap satu bangunan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh yang menggunakan maupun oleh orang yang ada di sekitarnya. Tanpa rancangan yang benar, dapat mendatangkan celaka bagi pengguna maupun orang yang ada di sekitarnya. Dalam merancang sesuatu, kita sangat membutuhkan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Seorang perancang bangunan membutuhkan hikmat dalam merancang bangunan yang sedang diajukannya. Hikmat tidak datang begitu saja kepada kita. Hikmat diberikan kepada kita melalui berbagai pengalaman kehidupan. Sebagaimana Salomo yang meminta hikmat kepada Allah, Salomo menerimanya dari Allah melalui kesulitan dan juga pengalaman-pengalaman dan dalam kepemimpinannya. Hal utama yang hendak dikatakan kitab Amsal ini kepada kita adalah bahwa kita dapat merancang atau membuat perencanaan dalam hidup ini. Tetapi yang kita utamakan adalah hikmat dari Tuhan. Memohon petunjuk dari Allah sehingga semua yang sedang kita rancang sesuai dengan kehendak Tuhan dan semua adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita memiliki ketenangan dan tidak jatuh kepada kesombongan. Kemudian langkah kedua adalah memiliki kepandaian. Kepandaian ini datang dari proses belajar dan ini dapat dilatih. Itu sebabnya dikatakan pada dasarnya tidak ada orang bodoh. Semua kita dapat menjadi pandai asal kita mau belajar dan berlatih. Tetapi kemalasan terlalu sering menggoda kita untuk tetap dalam kebodohan. Sebagaimana seorang arsitek yang belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu melatih kemampuannya akan menegakkan suatu hasil dari yang telah dirancangkannya. Jadi tidak sekedar dalam rancangan, tetapi tegak dalam realita yang sesungguhnya. Kepandaian kita butuhkan untuk mewujudkan rancangan yang telah kita rancang, mengandalkan hikmat Allah. Sebab Allah bekerja melalui keberadaan kita di dunia ini. Hikmat dan kepandaian akan dilengkapi dengan pengertian. Seperti bangunan atau rumah yang telah selesai didirikan, memerlukan pengertian untuk mengisinya dan mengisinya dengan hal-hal yang berharga, dengan hal-hal yang memiliki nilai. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita dan tentunya kita memohon dari Tuhan. Mengisinya sesuai dengan nilai estetika yang membuat orang yang menempatinya menjadi nyaman dan sejahtera. Hikmat, kepandaian, dan pengertian adalah sangat penting ada dalam diri kita sendiri. Bukan hanya untuk suatu bangunan secara fisik seperti rumah, namun dalam membangun karakter dalam diri kita sendiri. Tentulah kita mengandalkan hikmat dari Tuhan dalam menentukan setiap keputusan dalam hidup kita. Sehingga keputusan tersebut dapat mendatangkan kesejahteraan bagi diri kita. Kepandaian kita butuhkan dalam melakukan setiap keputusan-keputusan yang telah kita tentukan berdasarkan hikmat.
Pengertian kita butuhkan untuk melibatkan atau hal-hal apa saja yang sanggup kita gunakan sesuai kemampuan yang ada pada kita untuk melakukan keputusan kita tersebut. Pengertian juga menolong kita untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang berharga, dengan hal-hal yang memiliki nilai. Ketiga hal ini semua berasal dari hati dan pikiran kita. Apakah kita mau mengisi hati kita dengan hikmat yang berasal dari Allah, melatih diri kita, melatih kemampuan kita, dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai. Andalkanlah Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan untuk mengisi hati dan pikiran kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Engkau membimbing kami untuk kami boleh memiliki hikmat, kepandaian, dan pengertian. Anugerahkanlah itu bagi kami ya Allah, dan kami boleh dituntun oleh semuanya itu di dalam menghadapi situasi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.